Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu yang ke-11. Dan pada hari Minggu ini kita akan merenungkan penjelasan Yesus akan kerajaan Allah. Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah itu dengan memaparkan dua perumpamaan. Perumpamaan pertama adalah perumpamaan orang yang menaburkan benih. Orang yang menaburkan benih, dia tidur pada waktu malam, dia bangun pada waktu siang. Benih tanaman yang dia taburkan itu berkembang dengan sendirinya. Dia tidak tahu bagaimana perkembangan itu terjadi. Semuanya berjalan menurut alam. Tapi yang pasti, kemudian akan tiba saatnya benih itu berbuah dan tiba saatnya panen, maka hasil dari tanaman itu akan dipanen. Itu kita katakan merupakan langkah atau tahap-tahap yang merupakan suatu proses. Memang proses itu membutuhkan waktu. Namun, kalau proses diikuti, semuanya akan berjalan secara wajar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, proses itu sering harus kita ikuti. Kita tidak boleh melawan proses. Tahap-tahap, langkah-langkah yang membuat sesuatu berjalan secara wajar. Memang lawan dari proses dalam pengalaman kita sebut instan, di mana orang ingin mencapai hasil dengan cepat dan waktu dipacu. Memang dengan efisien dan cepat hasil dapat dicapai. Tetapi pencapaian yang seperti itu tidak selalu bisa terjadi untuk segala hal. Misalnya untuk perkembangan seorang anak dari bayi hingga dewasa tidak bisa kita buat instan. Dia harus mengikuti proses perkembangan mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Jadi kerajaan Allah itu bertumbuh menurut aturan atau langkah-langkah yang kita sebut dengan proses. Perumpamaan kedua yang diajukan oleh Yesus adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari antara biji sayur-sayuran. Namun sesudah dia tumbuh dan berkembang, biji itu menjadi satu pohon sayuran yang paling besar di antara jenisnya. Hingga burung-burung di udara pun dapat bersarang di carang-carangnya. Dengan itu ingin dijelaskan bahwa perkembangan kerajaan Allah itu pasti dan bahkan menjadi besar. Tetapi sekali lagi dia butuh proses, butuh waktu, dan waktu cepat atau lambat itu Allah yang tahu, dan kerajaan itu pasti akan berkembang. Kalau kita perhatikan misalnya contoh konkret jumlah dari pengikut Kristus hingga saat ini. Dalam perhitungan hingga saat ini, orang Kristen sudah mencapai 2,4 miliar jiwa. Dari jumlah hanya puluhan orang pada awalnya, sesudah kira-kira 2000 tahun, sekarang sudah mencapai 2,4 miliar jiwa. Itu suatu perkembangan yang sangat besar.
Saudara-saudari terkasih, untuk kita permenungan tentang perkembangan kerajaan Allah ini adalah permenungan tentang kepastian. Kepastian perkembangan kerajaan Allah ada. Dan Allah yang meraja dengan segala aturan khas dari kerajaannya, yakni cinta kasih, damai, dan sukacita. Bagaimana proses itu berjalan dan bagaimana perkembangan itu melalui tahap demi tahap, kita tidak perlu memusingkan itu. Yang penting kita sebagai anggota kerajaan Allah berusaha menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, dalam lingkungan wilayah keluarga kita, dan terutama kita mulai menghadirkan kerajaan Allah itu dalam diri kita sendiri, di hati kita, di hidup kita, supaya sukacita, damai, kasih yang menandakan bahwa itu adalah kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.